Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yang dimana tutorial ini saya akan membuat sebuah pemilihan ketua OSIS berbasis online. Jadi yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu, yaitu kita ketikkan Blogger di browser. Oke, setelah itu kita klik link Blogger. Nah, setelah kita mengklik link blogernya, kita buat blognya, klik buat blog. Oke, setelah itu kita masuk nanti menggunakan email ya. Oke, kita di sini kebetulan saya sudah masuk email, jadi tinggal saya pilih saja yang mana email yang ingin saya gunakan. Nah, tunggu dulu. Oke, setelah itu kita tuliskan dulu judul blog yang ingin kita buat. Jadi misalnya di sini saya akan membuat sebuah judul blog yang saya ingin buat, yaitu misalnya ketikkan di sini salah, pemilihan OSIS SMA Palopo. Sekarang kita buat alamat URL-nya. Jadi alamat URL ini yang akan diakses oleh para pemilih ya. Nah, jadi kita buat dulu, kita ketikkan dulu apakah alamat URL-nya mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, nanti tulisannya ada yang berwarna merah. Nah, kebetulan ini, oh ya, ini mendukung pemilih jujur. Kayaknya kurang serak ya. Saya ganti aja dulu. Jadi di sini saya pakai saya cari ini tidak mendukung. Coba saya ganti namanya yang lain. Oke, mendukung ya, pemilu OSIS. Oke, klik berikutnya. Setelah itu kita buat ya nama yang ingin ditampilkan untuk para pembaca. Jadi misalnya sini saya kasih namanya seperti ini. Saya ketikkan dulu ya. Kenapa W di sini saya ketik? Oke, selamat datang di website pemilu. Kita klik selesai. Tunggu dulu prosesnya. Oke, sebentar memproses. Ya, nah tampillah halaman ya, halaman blogger yang ingin kita akan desain blognya nanti. Jadi di sini banyak menu-menu pilihan yang bisa kita gunakan. Terlebih dahulu kita lihat dulu blognya. Oke, di sini bisa kalian lihat blognya ini belum ada apa-apa. Jadi di sini hanya judul saja sementara. Jadi belum ada konten apapun di sini ataupun teks apapun. Di sini masih kosong. Jadi nanti sini kita akan mendesain apa saja yang kita ingin tampilkan kepada para pemilih. Jadi fungsinya blog ini yaitu memberikan informasi kepada para pemilih hal-hal apa saja yang ingin kita informasikan. Oke, yang pertama yang kita buat terlebih dahulu adalah halaman utamanya, yaitu kita klik postingan baru. Nah, kita buat postingan baru di sini. Oke, kita akan mengisi informasinya. Jadi di halamannya nanti itu saya ingin muncul nanti teks seperti ini. Kita mau mengaturnya gampang saja ya. Jadi di sini sudah disediakan semuanya. Menu-menunya tinggal kita pilih saja untuk mengaturnya. Jadi di sini hampir mirip dengan lembar kerja Word juga ya. Jadi gampang sekali ketika kita mau mengedit informasi yang ingin kita tampilkan.
Setelah itu saya akan mengisi informasi yang pertama, yaitu saya akan menuliskan di sini calon pertama ya. Terus saya akan nanti upload fotonya. Nah, sengaja saya enter dulu seperti ini supaya lebih gampang ketika kita mengisi teksnya. Oke, saya upload dulu fotonya dulu dengan cara seperti ini. Kita klik sesuaikan gambar, baru upload dari komputer. Kemudian kita pilih file. Selanjutnya kita pilih foto yang kita inginkan atau foto calon ketua OSIS-nya. Misalkan ini fotonya. Ini calon tunggal ya, tidak ada pasangannya. Jadi kalau kalian punya calon nanti ada pasangannya, ya tampilkan aja. Kemudian tuliskan juga nanti nama pasangannya di samping. Oke, ini fotonya. Jadi fotonya tampil di tengah. Jadi saya atur dulu supaya lebih rapi. Kita pilih rata kiri, klik fotonya. Nanti ketika kalian mau mengaturnya, jangan lupa klik fotonya, baru nanti muncul pengaturannya sendiri ya. Lalu saya klik lagi fotonya, saya atur dulu. Di sini kita beri caption atau nama. Jadi saya kasih judul fotonya ini, misalnya saya kasih judul calon ketua OSIS nomor urut 1. Nah, jadi nanti peserta bisa lihat ini ya, informasinya bahwa foto ini calon urut nomor 1. Kita atur lagi di sini. Kita bisa kasih atur ukurannya di sini. Kita bisa juga kasih teks judul, misalnya seperti ini. Jadi fungsinya ini nanti ketika kita arahkan kursor ke foto, itu nanti secara otomatis muncul teks ya, teks yang kita inginkan. Misalnya sini saya tulis calon ketua OSIS nomor 1. Nah, untuk sekarang belum muncul. Nanti ketika nanti postingannya ditampilkan di halaman utama, itu nanti muncul ketika kita arahkan kursornya. Oke, sekarang saya buat dulu calon urut nomor 2. Saya misalkan di sini Opa namanya. Saya kasih nama Opa. Kemudian saya ambil fotonya lagi di sini dengan cara yang sama. Nah, sekarang fotonya sudah muncul. Kita atur dulu supaya lebih rapi. Kita beri caption atau judul. Nah, kita kasih nama calon ketua OSIS nomor urut 2. Oke. Nah, dia lagi ke tengah. Kita atur lagi supaya dia ke kiri. Kita klik dulu, muncul pengaturannya, pilih rata kiri. Oke, masuk. Nah, di sini kita kasih lagi teks judul ya. Nah, calon ketua OSIS nomor 2. Oke. Klik perbarui. Nah, di sini kalau mau kasih ukuran besar ya terserah kalian. Kalau ukuran kecil juga terserah kalian. Klik peratinjau, kita lihat dulu hasilnya sementara seperti apa tampilannya di halaman utama. Jadi seperti ini tampilannya di halaman utama, bisa kita lihat. Oke, sudah cukup bagus, sudah lumayan bagus. Ini sudah muncul foto-foto calonnya. Jadi di sini saya beri contoh cuma 2 calon saja. Aplikasikan, konfirmasi, dan nanti setelah itu postingan yang kita buat ini akan muncul di halaman utama. Jadi kalau tidak diklik publikasikan, itu nanti postingannya tidak akan muncul ya. Kita klik lihat blog untuk melihat hasilnya di halaman utama yang kosong tadi. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, sudah muncul ya. Jadi tidak kosong lagi. Hanya foto-foto saja. Oke, klik baca selengkapnya. Oke, baru muncul semuanya. Karena tadi saya enter terus, jadi banyak space ya, banyak space yang terlihat di sini.
Jadi kita atur dulu supaya lebih rapi. Oke, sudah lebih rapi seperti ini. Jangan lupa klik perbarui ya, untuk memperbarui hasil yang kita edit. Oke, sudah disimpan. Sekarang kita kembali ke halaman utama. Sekarang kita lihat kembali blognya. Oke, apakah atas sudah tampil seperti yang kita inginkan? Oke, sudah ya. Jadi sudah berkurang space-nya tadi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengganti temanya dulu, karena saya anggap temanya kurang bagus ya, kan harus lagi diklik baca selengkapnya baru muncul semua postingannya. Nah, di sini untuk di bagian tema, menu tema ini kita bisa pilih temanya secara gratis di sini. Jadi terserah kita mau menggunakan tema apa. Di sini semua sudah disediakan. Jadi tinggal pilih saja. Di sini saya cari dulu tema yang simple aja. Saya pilih dynamic. Di sini kita lihat saya pilih temanya, ini sudah berganti dari tema sebelumnya. Oke, saya edit dulu di postingan karena ada masalah. Di sini tadi ada ke atas ya, jadi center dulu, perbarui. Klik pratinjau untuk melihat hasil sementara. Oke, sudah muncul ya hasil sementaranya. Jadi ini tampilannya untuk di halaman utama nanti. Jadi ini pratinjau tampilan sementara saja. Oke, kalau sudah seperti itu kita kembali ke blognya, menu blognya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah visi dan misi untuk para calon ketua. Caranya kita klik halaman. Setelah itu di sini setelah kita klik halaman, kita buat halaman baru. Klik halaman baru. Tunggu dulu prosesnya sampai terbuka. Jadi di sini saya cari saja contohnya untuk visi misi ketua OSIS. Jadi nanti di sini saya akan buat visi misi ketua OSIS dari calon nomor urut 1 dan calon urut nomor 2. Oke, saya cari contohnya saja di sini, misalnya ini ya, saya ambil saja ini. Untuk calon nomor urut 1, ini visi misinya. Sekarang paste. Oke, kita atur dulu supaya lebih rapi. Oke, kita tambah dulu depannya visi misi calon nomor urut 1 ya. Oke, perbarui. Kemudian jangan lupa kembali dulu ke halaman utama. Setelah itu buat lagi halaman baru. Kita akan buat visi misi untuk calon nomor urut 2. Oke, saya ambil dulu contohnya, misalnya yang ini saya ambil. Oke, saya paste. Oke, saya atur dulu supaya lebih rapi. Oke, jangan lupa klik publikasikan, konfirmasi. Oke, sudah terpublish ya. Jadi kalau kita tidak klik publish, itu tidak akan muncul ini di situs kita. Sekarang kita akan lihat dulu hasilnya ya. Mau lihat hasilnya dulu dari halaman yang kita buat. Kita klik yang gambar mata. Kemudian di sini sudah muncul ya halamannya. Kita klik URL-nya, kita copy. Nah, ini kita copy, kemudian kita masuk di postingan, kita edit postingannya dengan cara klik aja atau buka tab baru.
Oke, di sini saya akan kasih visi dan misi di nomor urut 1. Kasih teks di sini untuk dilingkan. Jadi nanti URL yang sudah kita copy kita akan linkkan di sini ya. Jadi ketika nanti diklik ini teks yang ada di sini, nanti muncul secara otomatis visi dan misinya yang dari halaman yang kita buat tadi. Selanjutnya saya akan buat visi misi, link visi misi calon nomor urut 2. Kita kembali ke halaman, kita pilih calon urut nomor 2, kita lihat dulu halamannya, kemudian kita copy URL-nya, kita copy. Setelah itu kita buat lagi teksnya di sini untuk dilingkan. Oke, seperti yang di atas tadi, kita enter dulu ya supaya rapi. Kemudian di blok jangan lupa klik sisipkan URL atau alamat link, kita paste, baru kita centang, baru terapkan. Nah, setelah kita buat, kita perbaharui. Oke, sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasilnya ya, hasil dari yang kita buat. Kita klik lihat blok. Oke, di sini sudah tampil ya, sudah tampil linknya, teks linknya. Coba kita klik nanti, coba kita klik dulu visi dan misinya seperti apa. Oke, kita klik. Oh, tidak ada terjadi apapun ya. Harus diklik lagi, ini tidak ada ini terjadi apapun. Jadi mungkin ini faktor temanya tidak mendukung. Jadi kita bisa mungkin ganti tema dulu supaya link yang kita buat itu bisa terklik. Saya mau cari tema yang simple aja, tidak banyak ribetnya. Yang ini aja deh, yang simple ini. Oke, paling simple. Oke, kita klik terapkan. Oke, tema berhasil diterapkan. Oke, sekarang kita lihat blognya. Oke, seperti ini hasilnya. Coba kita klik linknya. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini informasi visi dan misinya. Jadi blogger ini fungsinya untuk menampilkan informasi dari para calon ketua OSIS, baik itu biodatanya, baik itu fotonya, baik itu visi dan misinya. Dan bagi kalian menambahkan hal-hal yang lain ya silahkan saja ya mengenai calon-calonnya. Jadi nanti semua para pemilih akan melihat sini informasi-informasi mengenai calon-calon OSIS ya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah voting ya. Bagaimana nanti para pemilih menentukan pilihannya. Kemudian kita akan kasih informasi di sini. Silahkan tentukan pilihan Anda dengan cara mengklik link, kasih simbol aja deh kayaknya nih, link di oke, hapus aja. Oke, pakai simbol aja dah supaya lebih simpel. Oke, jadi nanti di sampingnya ini saya akan menyisipkan sebuah link yang akan diklik para pemilih ya. Jadi nanti di situ link itu akan menentukan votingnya, menentukan voting atau hasil pilihan dari para pemilih. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membuat para pemilih akan menentukan pilihannya. Caranya itu kita masuk di Google Drive terlebih dahulu. Oke, di sini saya memanfaatkan situs layanan Google Form ya. Jadi di sini untuk bagaimana para pemilih menentukan pilihannya, saya buat di Google Form. Jadi pilih Google Formulir. Selanjutnya kita tulis dulu judulnya, judul apa yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya buat pemilihan ketua OSIS SMA Palopo. Oke.
Samakan dulu judulnya dengan di atas. Oke, close dulu ini. Sekarang kita kasih deskripsi dari formulirnya. Nah, misalnya kita kasih seperti ini, isi formnya dengan jujur dan benar. Oke, itu aja. Selanjutnya kita akan buat dulu di sini ya, nama peserta pemilihnya. Ketikkan sini nama peserta ya, nama pemilih. Siapa nama pemilih yang akan memilih ketua OSIS-nya. Nah, di sini kebetulan kita pakai option jawaban singkat saja. Oke, nama pesertanya harus nama lengkap, jadi jangan pakai nama-nama samaran. Oke, opsinya jawaban singkat aja. Kita klik ini wajib diisi, jadi jangan sampai nanti ini tidak diisi ya. Jadi kalau tidak diklik wajib diisi itu nanti bisa dikosongkan, Tapi ketika kita klik wajib diisi, itu nanti ketika mau dilewati itu tidak bisa ya. Jadi harus diisi baru bisa mengisi form yang lain, atau baru bisa mengklik tombol kirim. Sekarang selanjutnya kita buat dulu kelas ya, kelas. Nah, harus kita tahu kelasnya kini kelas apa yang mengisi nantinya. Oke, jangan lupa pilih jawaban singkat saja karena tidak terlalu panjang. Pilih wajib isi juga supaya tidak dikosongkan. Oke, setelah itu kita buat pilihannya ya, kita buat pilihannya. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, kayaknya sudah cukup ini, nama lengkap, ini kelas. Oke, kalau begitu sekarang kita buat pilihan calonnya. Oke, di sini kita kasih pilih calon OSIS, pilih kotak centang. Optionnya kotak centang. Sekarang kita menuliskan dulu calon ketua OSIS-nya yang bernama Naruto dulu kita buat. Setelah itu pilih gambar yang ada samping kanan ini, yang kotak kecil ini ada gambar gunung, kalian klik. Setelah itu muncul sebuah kotak. Tunggu dulu. Klik lagi. Kemudian kita cari file fotonya. Nah, ini tadi gambar calon urut nomor satunya, open. Tunggu dulu sebentar. Oke, masuk fotonya. Selanjutnya kita lengkapi dulu deskripsi calonnya di sini. Misalnya ini calon, kasih deskripsi calon urut nomor 1. Oke, kasih nomor 1 sini. Oke, sudah. Sekarang kita buat calon urut nomor 2 di sini. Oke, namanya Opa. Selanjutnya kita akan tuliskan ini calon urut nomor 2. Oke, jangan lupa masukkan gambar seperti tadi, masukkan fotonya, ini dia. Oke, sudah ada 2 calon di sini. Klik wajib diisi. Nah, kalau tidak diklik ini nanti bisa saja dikosongkan nanti. Sehingga datanya tidak valid. Oke, kalau sudah seperti ini, para pemilih akan memilih atau menentukan pilihannya di sini. Mengecek filenya bisa kalian masuk di Google Drive-nya. Oke, selanjutnya kita edit dulu di bagian sini. Klik gear ini, setelan ini. Kemudian selanjutnya pilih edit, batasi 1 tanggapan.
Kemudian jangan lupa pilih edit setelah mengirimkan. Jadi fungsinya batasi satu tanggapan supaya tidak para pemilih tidak melakukan pilihannya sebanyak berkali-kali ya. Kemudian kita kasih edit setelah tanggapan apabila para pemilih misalnya salah mengisi atau salah menginput, mereka bisa mengedit pilihannya atau mengedit datanya. Oke, di sini selanjutnya kita di sini buat ketika mereka sudah menekan tombol kirim, nanti muncul informasi seperti ini. Terima kasih sudah menentukan pilihan Anda. Jadi ini supaya meyakinkan mereka bahwa mereka apa yang mereka isi, apa yang mereka kirim itu sudah berhasil. Jadi harus ada pesan seperti ini. Oke, setelah dirasa sudah baik, klik simpan. Selanjutnya tekan kirim. Oke, pilih URL ini, gambar URL, kemudian perpendek URL-nya. Oke, kita copy ini. Kemudian selanjutnya ini akan kita linkkan ya. Kita akan linkkan di blog kita. Oke, link yang sudah kita buat ini sudah tersimpan, sudah ada di sini. Jadi jangan lupa klik perbarui, baru kita lihat blognya lagi. Nah, di sini sudah ada linknya, kita klik. Oke, sekarang para pemilih bisa menentukan pilihannya ya setelah melihat informasi dari calon. Sekarang kita coba nanti isi ini dulu. Misalnya di sini saya pakai nama saya. Kemudian nomor induk siswanya misalnya ini saya isi. Kita isi kelasnya, misalnya kelas 10. Oke, pilihan calon OSIS-nya pakai angka aja ya. Oh, ini. Oke, selanjutnya pilihan calon OSIS-nya di sini saya pilih nomor urut 1. Jangan dah. Nomor urut 2 aja. Oke. Tekan tombol kirim kalau sudah tidak ada masalah. Nah, kita bisa edit tanggapan kita dengan cara menekan tombol edit tanggapan. Misalnya mau dirubah ya, mau dirubah pilihannya. Oke, tekan lagi tombol kirim. Jika sudah tidak ada masalah, kita bisa keluar dari link ini. Oke. Kemudian cara mengecek hasilnya, kita bisa masuk di Drive, kemudian double klik tadi filenya. Oke, di sini sudah ada respon 1 karena 1 orang saja tadi yang sudah mengisi, yaitu saya tadi. Nah, di sini kita bisa informasinya secara lengkap. Pilihan calon OSIS-nya hanya nomor 1 saja, 100%, baru 1 orang yang memilih. Oke, ketika kita mau mengisinya lagi, ini sudah tidak bisa ya, karena tadi kita sudah atur, tadi sudah diatur bahwa yang menanggapi itu cuma 1 kali saja. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa. Ketika pemilih mau mengisi berkali-kali, itu sudah tidak bisa lagi. Pas centangannya batasi satu tanggapan, kemudian simpan. Di sini saya mencoba mengisi dulu banyak data supaya kita bisa lihat perbedaannya ya. Oke, masuk dulu linknya, formnya. Oke, saya isi dengan nama yang lain. Misalnya di sini saya kasih nama lengkapnya apa ya? Oke, Riswa aja lah. Oke, ini isnya kelasnya kelas 2. Sekarang pilih calonnya, misalnya saya pilih calon nomor urut 2. Kita klik tombol kirim. Kok ada begini seperti ini? Kayaknya ada masalah ini ya, ada masalah. Atur dulu bagian setelan. Oke, ini sudah bagus ini di bagian presentasi. Oh, ini ada tercentang. Tidak tahu kenapa tercentang ini. Klik simpan. Oke, selanjutnya kita isi dengan nama yang lain ya, misalnya Yuyun.
kirim. Oke, ya. Kemudian kita lihat datanya. Di sini sudah ada 3 data yang masuk. Kebetulan untuk nomor 1 sudah 2 pemilihnya, untuk nomor 2 1 pemilihnya. Untuk secara lengkap kita bisa lihat di Excelnya di sini. Untuk yang lain-lain kalian bisa lihat di sini di menu individual ataupun pertanyaan, silahkan bisa lihat di sini ya, data-datanya. Tapi untuk secara lengkap kita bisa cek lewat Excelnya. Klik buat. Oke, di sini sudah muncul sini data-datanya beserta tanggal berapa dia memilih, jam berapa dia memilih, nama lengkapnya, NIS-nya, kelas, pilihan calon OSIS-nya. Ya, dia pilih calon urut nomor berapa. Jadi untuk di Excel semua data-data lengkap mengenai para pemilih itu ada di sini ya. Di sini kalian bisa filter untuk mencari data-data untuk para calon. Ya, kalian bisa gunakan filter ini untuk secara cepat melihat atau memantau datanya ya. Sekarang kita atur ulang lagi, kita klik lagi batasi 1 tanggapan, kemudian klik simpan. Kita kasih keluar ini datanya kalau kalian mau edit. Oke, jadi kalau kalian mau edit datanya kalian bisa cek di Google Drive ya. Untuk halamannya kalian bisa tambahkan berapapun halaman yang kalian inginkan, silahkan. Kalau kalian mau tambahkan panduan cara melakukan pemilihan OSIS di sini ya silahkan juga, silahkan tambahkan panduan ya. Panduan ketika melakukan pilihan bagaimana, atau panduan mengisi Google Formnya kalian bisa tambahkan nanti di informasi blognya. Silahkan saja, kalian manfaatkan saja kreativitas yang ada. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai video tutorial kali ini. Sekian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.